Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Anwar dari kelas 11 MIPA 5. Saya akan membahas bab 4, pengertian iman kepada Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk bimbingan umat agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, sehingga seorang rasul pasti adalah nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Yang B, nama-nama 25 nabi. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kedua Nabi Idris alaihissalam, yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, keempat Nabi Hud alaihissalam, yang kelima Nabi Soleh alaihissalam, keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketujuh Nabi Lut alaihissalam, yang ke-8 Nabi Ismail alaihissalam, yang ke-9 Ishak alaihissalam, yang ke-10 Nabi Yakub alaihissalam, yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam, yang ke-12 Nabi Ayub alaihissalam, yang ke-13 Syuaib alaihissalam, yang ke-14 Nabi Musa alaihissalam, yang ke-15 Nabi Harun alaihissalam, yang ke-16 adalah Nabi Zulkifli alaihissalam, yang ke-17 adalah Nabi Daud alaihissalam, yang ke-18 Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ke-19 Nabi Ilyas alaihissalam, yang ke-10 Nabi ke-20 Nabi Ilyas alaihissalam, yang ke-21 Nabi Yunus alaihissalam, yang ke-22 Zakaria alaihissalam, yang ketiga Nabi Yahya alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah mempunyai sifat yang sangat terpuji dan terhindar dari sifat tercela. Sifat ini biasanya disebut sifat wajib Rasul, sedangkan sifat tercela yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul sifatnya mustahil Rasul. Sifat-sifat wajib Rasul antara lain, yang pertama adalah sifat sidik, artinya benar. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga sifat tabligh, menyampaikan. Yang keempat fatonah, cerdas, artinya. Sedangkan sifat mustahil Rasul yaitu kizib, berkata bohong. Yang kedua khianah, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, menyembunyikan. Yang keempat baladan, bodoh. C. Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah kepada umatnya. 5 Rasul Ulul Azmi yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas para rasul: 1. Menyampaikan ajaran agama kepada manusia dan mengajaknya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, membimbing manusia kepada kebaikan dan menjauh dari kejahatan. Yang keempat, membawa kabar gembira surga dan peringatan neraka. Yang kelima, memperbaiki kondisi umat manusia. Yang keenam, memberikan teladan yang baik atau perkataan dan perbuatan. Yang ketujuh, menegakkan syariat Allah dan mempraktekkannya di tengah-tengah umat manusia. Yang kedelapan, memperbaiki kesaksian atas umat mereka dari hari kiamat bahwa Rasul telah menyampaikan misi yang diterima dengan jelas. Hikmah diutus para Rasul. Yang pertama, mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah Tuhan selain Allah. Yang kedua, sebagai suri tauladan baik untuk manusia. Yang ketiga, untuk menegakkan hujan
hujah atas manusia dengan mengurus para rasul sehingga tidak ada alasan bagi mereka membantah Allah. 4. Menjelaskan kepada manusia mengenai masalah gaib yang tidak bisa dicapai oleh akal, seperti nama-nama dan sifat Allah, berita tentang hari kiamat, dan lainnya. Yang kelima, membersihkan, mensucikan jiwa manusia, memperingatkan dari hal yang bisa merusaknya. F. Fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah, mempercayai tugas yang dibawa oleh Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, lebih menghormati dan mencintai Rasul karena perjuangannya. Yang keempat, memperoleh suri teladan yang baik untuk pedoman hidup. Yang kelima, ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Itulah pengertian iman kepada Rasul Allah beserta fungsinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.